Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Life Generation, HUHA, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Yesaya 13 ayat 13. Yesaya 13 ayat 13 berkata, "Sebab itu aku akan membuat langit gemetar dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya pada waktu amarah Tuhan semesta alam dan pada hari murkanya yang menyala-nyala." Suatu kali ada seorang anak kecil bertanya kepada gurunya tentang berapakah kira-kira berat bumi ini. Sang guru yang tidak menduga pertanyaan seperti itu dan memang dia tidak punya jawabannya, mengatakan bahwa besok kamu akan menerima jawabannya. Dan setelah dia memeriksa di perpustakaan tentang berapakah kira-kira berat bumi ini, dia terkejut luar biasa karena rupanya berat bumi ini kurang lebih sekitar 6.000 juta ton, artinya tak terhingga. Lalu keesokannya, sang guru memberi jawaban kepada anak kecil itu. Namun setelah mendengar jawabannya, sang murid justru bertanya, "Kalau berat bumi 6.000 juta ton, kira-kira berapakah beratnya Tuhan yang menciptakan bumi yang seberat itu?" Tentu saja pertanyaan ini tidak bisa dijawab. Tetapi pertanyaan ini ingin menegaskan bahwa Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, jauh lebih besar dari bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau berat bumi dan segala isinya ini begitu mengagumkan dan luar biasa, tidakkah seharusnya kita lebih kagum kepada Sang Pencipta yang lebih hebat, lebih besar dari alam semesta? Dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, saudaraku, jelas memperlihatkan bahwa Allah lebih dahsyat dari apapun yang ada di dunia ini. Bahkan langit dibuatnya gemetar dan bumi berguncang ketika amarahnya menyala-nyala. Tidakkah seharusnya firman Tuhan ini membuat kita gemetar di hadapan Allah, membuat kita takut akan Dia? Sebab Dia memang lebih dahsyat dari apapun juga yang ada di tengah dunia ini. Tetapi saudaraku, realitanya manusia jauh lebih takut dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia ini daripada Allah. Manusia takut akan adanya gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan berbagai-bagai guncangan yang terjadi di atas bumi dan alam semesta. Sementara kepada Tuhan Sang Pemilik dan Sang Pencipta alam semesta, mereka seringkali tidak takut. Bukankah ini sebuah ironis yang terjadi di dalam kehidupan kita, anak-anak manusia di atas muka bumi ini? Saudaraku, firman Tuhan di atas mengajak kita untuk senantiasa hidup takut hanya kepada Tuhan saja. Alam semesta dan segala isinya bisa jadi mengalami guncangan-guncangan yang hebat, tetapi itu tidak akan pernah terjadi bila Allah tidak menghendakinya. Seandainya hal itu terjadi, bisa jadi karena amarah Allah yang begitu luar biasa yang menyebabkan langit gemetar dan bumi berguncang dan segala apa yang ada di dalamnya mengalami guncangan yang hebat dan menimbulkan malapetaka di sini sana. Intinya saudaraku, alam semesta ini tidak akan pernah berjalan dengan sendirinya. Semua ada pengendalinya, semua ada yang mengaturnya, dan Dia adalah Allah dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian juga dengan keberadaan kita, saudaraku, tidak pernah kebetulan. Ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini, sejak lahir sampai hari ini, semua ada di dalam kendalinya Tuhan, dan Tuhanlah yang mengatur segala sesuatunya. Sebab setiap kita
diciptakan dengan sebuah tujuan yang Allah sendiri telah tetapkan bagi setiap kita. Karena itu, apapun yang terjadi terhadap hidup kita, entah kita dalam keadaan sukacita, damai sejahtera, ataupun kita ada dalam keadaan duka cita dan penuh pergumulan, percayalah Allah ada di sana dan Allah sedang men-setting sesuatu agar hidup kita memenuhi tujuannya. Lalu bagaimana kita tahu Allah punya tujuan terhadap hidup kita? Jawabannya ada di dalam Alkitab saudara dan saya. Di sanalah Anda akan menemukan tujuan-tujuan Allah tentang Anda di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu saudaraku, marilah kita senantiasa berjuang sedemikian rupa agar hidup kita ada di dalam kehendak dan rencananya. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya perjalanan kita berhasil dan kita menjadi orang-orang yang diberkati beserta dengan seisi rumah kita. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita untuk kita senantiasa ada di dalam on the track-nya Tuhan dan senantiasa memuliakan Allah di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami perlu kuasa-Mu, kami perlu kasih-Mu untuk kami menjalani hidup ini, untuk kami ada di dalam kehendak dan rencana-Mu. Tuntun kami Tuhan, tolong kami agar kami senantiasa berjalan menurut jalan-jalan yang Kau tetapkan. Dan bawa kami untuk ada dalam berkat-berkat-Mu, supaya kami dan seisi rumah kami memenuhi tujuan Allah dan hidup di dalam berkat-berkat yang maksimal yang telah Engkau sediakan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah
pernah berhenti melimpahi aku dengan kebaikan, kasih dan rahmat-Mu. Ya Tuhan.